Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia pada pagi hari ini, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih untuk antusiasnya untuk mengikuti pelatihan fungsional asesor SDM aparatur untuk mata pelatihan organisasi pemerintahan pusat dan daerah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita memanjatkan doa agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan berkah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya izin share screen agar kita semua bisa mengetahui, memahami apa sih sebenarnya yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Boleh open mic? Ya, oke. Kalau sudah terlihat, pada pagi hari ini Bapak Ibu sebagaimana yang sudah dijadwalkan sebelumnya bahwa Bapak Ibu akan mengikuti uh, mata pembelajaran organisasi pemerintahan pusat dan daerah, itu ya Bapak Ibu. Tapi sebelum kita masuk ke materi inti, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rida Sari Afriala. Bapak Ibu bisa memanggil saya Rida. Saat ini saya sebagai Widya Iswara, alih pertama di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian Negara, dan saya mempersembahkan pantun motivasi pagi hari ini. Saya minta cakep dan juga artinya ya, Bapak Ibu, silakan open mic. Mulai pantunnya ya. Melihat kebun di pinggir jalan. Tanah subur, ditumbuhi padi. Asesor andal, luruskan jalan. Bina aparatur, jadi teladan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, satu lagi Bapak Ibu. Boleh. Oke, terima kasih Pak Wes. Pak Kosasi beli cat warna merah. Cakep. Pagar di depan gardu. Artinya, Pahami organisasi pusat dan daerah agar birokrasi berjalan terpadu. Oke, gimana? Sudah mulai merasa hangat, Bapak Ibu? Oke, sepertinya masih perlu dihangatkan lagi ya. Boleh menggunakan reactionnya ya, pakai tepuk tangan atau icon emoticon yang lain ya. Nah, sekarang saya akan menanyakan, halo, apa kabar gitu ya. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk menjawab dengan semangat, kabar baik, sehat, dan bahagia. Nah, bahagianya itu saya ingin Bapak Ibu ada senyum yang lebar gitu ya. Jadi kita afirmasi. Kita coba ya. Ya. Halo, apa kabar Bapak Ibu? kabar baik, Baik, sehat, dan bahagia. Tapi belum kompak nih. Sekali lagi ya, saya coba ya. Baik. Halo, apa kabar Bapak Ibu? Kabar baik, sehat, dan bahagia. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk semangatnya. Terima kasih untuk antusiasmenya. Oke, izin Pak Wes, saya mute dulu. Oke, nah karena kita sudah mulai masuk ke materi inti. Nah, Bapak Ibu, saya perlu menjelaskan apa sih tujuan dari pelatihan atau mata pelatihan yang Bapak Ibu ikuti pada pagi hari ini, agar kita semua tidak tersesat ya ke jalan yang salah gitu. Pagi ini, kalau bicara tentang organisasi pemerintahan pusat dan daerah, mungkin agak-agak heran gitu ya, karena Bapak Ibu sebagai seorang asesor SDM aparatur saat ini, kenapa harus belajar tentang organisasi pemerintahan pusat dan daerah? Nah ini jawabannya gitu ya. Jadi tujuan dari mata pelatihan pada pagi hari ini, Bapak Ibu diharapkan dapat menghubungkan gitu ya, antara pengertian, jenis, bentuk, kondisi, pembagian urusan, serta dinamika sosial politik organisasi pemerintahan pusat dan daerah gitu ya, dengan tugas dan fungsi sebagai asesor SDM aparatur dalam penerapan manajemen ASN melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi asesmen, hingga pengembangan asesmen potensi dan kompetensi secara baik. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah biasa gitu ya melakukan asesmen, tapi mungkin perlu dipertajam gitu ya. Dan saya yakin juga Bapak Ibu sudah punya pemahaman yang lebih terhadap apa sih itu organisasi, apa sih itu pemerintahan pusat, apa sih itu pemerintahan daerah. Nah, sebagai guidance-nya, Bapak Ibu perlu membuka-buka gitu ya kembali gitu landasan-landasan hukum yang menjadi acuan gitu ya, payung hukum gitu ketika Bapak Ibu ingin mengetahui terkait
organisasi pemerintahan pusat dan daerah. Misalnya, untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana di dalamnya dijelaskan pembagian urusan pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah, gitu ya. Kemudian mengenai pengelolaan ASN, karena Bapak Ibu sebagai seorang asesor SDM aparatur, maka perlu memahami lebih jauh tentang Undang-Undang 20 tahun 2023. Ya, kemudian Bapak Ibu juga perlu membaca tentang peraturan turunannya gitu ya dari undang-undang, karena Bapak Ibu ini adalah sebagai asesor SDM aparatur ya, maka Bapak Ibu perlu memahami juga tentang standar-standar kompetensi yang berlaku di lingkungan instansi daerah. Kalau selama ini Bapak Ibu biasa membaca Permenpan 38 tahun 2017 ya, tentang standar kompetensi jabatan, tapi untuk standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi daerah itu sudah dikeluarkan oleh Menpan RB melalui Kepmennya nomor 409 tahun 2019. Yang terakhir adalah Peraturan Menteri Pan RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Baik, Bapak Ibu, waktu terus berjalan ini, Bapak Ibu pastinya sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak sebagai seorang asesor SDM aparatur, maka boleh dong kita sharing ya, apa sih itu organisasi, apa sih itu Pemda, gitu, apa sih pemerintahan pusat. Gitu. Di layarnya sudah terlihat ada barcode, di-scan, kemudian nanti Bapak Ibu akan masuk ke tautan di websitenya. Baik, saya stop share di sini, saya mau jalan-jalan ke T-formnya dulu, saya ingin melihat respon dari Bapak Ibu. Nah, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semua? Di sini sudah ada peserta atas nama Bapak Asad Daniel. Nah, di sini Pak Asad menyampaikan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki visi yang sama dan bersama-sama mewujudkannya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Asad ya, terima kasih untuk responnya. Kemudian untuk yang kedua, apakah yang terlintas di pikiran Bapak Ibu, gitu ya? Mengenai ketika mendengar kata pemerintah. Ibu Alia, pemerintah adalah sistem atau kelompok yang berkuasa untuk mengatur sebuah komunitas atau negara. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Alia, perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah terletak pada cakupan. Wah, luar biasa sudah bicara cakupan, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Secara sederhana, pemerintah pusat mengurus masalah negara secara keseluruhan, oke, sedangkan pemerintahan daerah mengurus urusan wilayahnya di masing-masing, urusan di wilayahnya masing-masing gitu ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, satu lagi yang terakhir yang kita menghubungkan dengan tugas dan fungsi dari Bapak Ibu selaku asesor SDM aparatur adalah sebutkan apa saja tugas asesor yang memerlukan pengetahuan tentang organisasi pemerintahan menurut Bapak Ibu. Kalau Pak Daniel tadi menyampaikan perencanaan instrumen uji kompetensi. Oke, maksudnya mungkin tugas asesor dalam perencanaan instrumen uji kompetensi gitu ya, mungkin Pak Asad ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas semua responnya. Tepuk tangan untuk kita semua ya Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan responnya di Typeform ya. Kita lanjut ke tayangan video. Nah, ini sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua tadi ya. Sudah tercantum di sini apa itu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Sekarang kita menyaksikan 1-2 menit lah ya video yang sudah saya siapkan untuk Bapak Ibu semua. Silakan menyimak video ini. Nanti Bapak Ibu untuk video ini nanti saya minta responnya gitu ya. Karena video yang ditayangkan adalah video tentang pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah dikaitkan ya dengan tugas Bapak Ibu sebagai seorang asesor SDM aparatur. Kita saksikan sebentar Bapak Ibu. Ya, sebentar. Nah. Apakah terdengar suaranya Bapak Ibu di layarnya? Di Zoom-nya terdengar? Oke, baik. Halo Sobat ASN, dalam video kali ini kita akan membahas tentang organisasi pemerintahan pusat dan daerah, serta bagaimana peran asesor SDM aparatur menjadi kunci dalam menjamin profesionalisme ASN di setiap level pemerintahan. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Saya Bu. Ya, Bu Alia ya, oke. Silakan Ibu.
Jadi bahwa asesor perlu memahami perbedaan pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Alia. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Alia bahwa memang penting seorang asesor SDM aparatur dengan tugas dan fungsinya dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi hasil dari asesmen, bahkan untuk pengembangannya perlu mempertimbangkan adanya perbedaan urusan pemerintahan pusat dan daerah gitu ya, Bu Alia. Nah, Bapak Ibu saya berikan oleh-oleh gitu ya. Nah, oleh-oleh apa ini? Nah, ini adalah oleh-oleh yang bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu dan di sini Bapak Ibu sebagai salah satu asesor ahli pertama yang melakukan asesmen pada seleksi terbuka JPT Pratama untuk jabatan Kepala Dinas SDM gitu ya di Provinsi Jawa Timur. Nah, saat ini Bapak Ibu sedang berada di sesi wawancara kepada beberapa orang asesi, gitu ya. Nah, 2 di antara asesi tersebut telah memberikan respon yang berbeda terhadap pertanyaan yang Bapak Ibu tujukan. Nah, tugas Bapak Ibu ada 3 ya. Yang pertama, silakan tentukan kompetensi manajerial dan teknis apa yang digali dalam wawancara yang dilakukan. Kemudian berikan penilaian atas respon dari asesi A dan B dihubungkan dengan tata kelola urusan pemerintahan daerah. Kemudian berikan penjelasan singkat atas penilaian tersebut, ya Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu saya memberikan guidance untuk pertanyaan seolah-olah asesor tadi, ya. Jadi Bapak Ibu meminta asesinya untuk menceritakan apa yang telah dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik terkait izin usaha pertambangan mineral, bukan logam dan bantuan di wilayah kerjanya saat ini dengan mempertimbangkan kondisi di masa yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah respon yang diberikan oleh asesi A, kemudian ini adalah respon oleh asesi B gitu ya. Dan di sini asesi A dan asesi B memiliki perbedaan jabatan yang sedang diembannya saat melakukan melakukan sesi wawancara ya. Jadi di situ Bapak Ibu bisa melihat kalau tadi role play-nya adalah kita akan Bapak Ibu selaku asesor akan menggali mencari kandidat terbaik gitu ya untuk mengisi jabatan sebagai kepala dinas ESDM ya untuk Provinsi Kalimantan Timur gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengacu ke sini dilihat kira-kira yang mana yang sesuai gitu ya untuk kompetensi manajerial maupun kompetensi teknisnya. Itu yang menjadi tugas dari Bapak Ibu dan nanti saya menunggu paling lambat esok hari ya Bapak Ibu di pukul 23:59 untuk bisa mengumpulkan. Nah, silakan Bapak Ibu berdiskusi, boleh berdiskusi dengan peserta lainnya gitu ya untuk mendapatkan pandangan baru. Tapi untuk submit tugasnya itu saya berharap Bapak Ibu bisa menyampaikan secara individual, ya, memberikan analisis secara singkat, padat dan jelas, dan memenuhi 3 poin pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Nanti bahan akan saya sampaikan kepada panitia agar Bapak Ibu bisa melihat lebih detail lagi penugasan yang saya sampaikan. Atau gimana, Pak Wes? Ya, tadi ada. Ya, saya kira itu untuk asesor Ya. untuk pemerintahan daerah dan harus lebih jelas ya. Jadi saya dalam dalam melakukan kewajiban pekerjaannya tidak saling bertabrak. Jelas itu menurut saya. Baik, terima kasih Pak Wes ya, cukup komprehensif disampaikan bahwa memang betul dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap adanya pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah, maka akan lebih tajam gitu ya Pak ya, sebagai seorang asesor SDM aparatur, memberikan mungkin evaluasi, penilaian atau judgement gitu ya terhadap hasil asesmen yang sudah dilakukan oleh seorang asesor SDM aparatur. Terima kasih Pak Wes yang sudah mewakili peserta yang lain gitu ya, karena waktu kita terbatas.
Maka mungkin Bapak Ibu peserta yang lain yang juga mungkin ingin memberikan konklusi, kita tahan dulu. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan berkomunikasi lebih lanjut atau akan saya tampung lebih lanjut gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk sharing dari Bapak Ibu, itu bisa memberikan manfaat gitu ya, semakin mempertajam analisis Bapak Ibu ke depannya gitu ya terkait asesmen yang nantinya akan dilakukan oleh Bapak Ibu semua terkait penugasan-penugasan yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Wes gitu ya, terhadap sebagai seorang asesor SDM aparatur. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ibu semuanya atas keaktifannya, atas waktunya, atas partisipasinya gitu ya, atas pemikirannya gitu ya selama pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada salah dalam kata maupun dalam sikap, saya selaku fasilitator untuk pelatihan fungsional asesor SDM aparatur pada hari ini, mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa memberikan manfaat sekaligus juga membawa berkah gitu ya bagi kita semua gitu. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu semua. Sehat, sehat, sehat.